Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Monsta. Saya sendiri Aulia Sarani. Saya Nurul Anis Fadila. Saya Cindira Maulia. Saya Rifki Maulana Putra. Saya Dirianto. Saya Muhammad Andri Mulyanto. Berikut video wawancara kami terkait korupsi. Nama saya Muhammad Mulyanto. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Ibu terkait korupsi. Tapi tentang korupsi Korupsi pendapatnya saya. ya itulah, kalau korupsi itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, apalagi kita sebagai abdi negara itu tidak boleh melakukan kegiatan korupsi. Nah, korupsi itu banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Misalnya jangan berpikir bahwa korupsi itu kita hanya mengambil uang negara atau melaju uang negara. Nah, kadang-kadang ada kebijakan yang kita terapkan di suatu instansi misalnya ya, itu juga nanti kalau kebijakan itu merugikan masyarakat itu juga bisa dianggap korupsi. Nah, kalau contoh kecilnya aja, korupsi itu misalnya seharusnya jam kerja kita 8 jam gitu, kita hanya kerja 4 jam misalnya ya. Nah, itu sudah kita korupsi waktu. Nah, itu sudah bagian dari korupsi juga. Nah, itu jadi untuk adik-adik ya nanti ke depannya, jadi mulai sekarang bagaimana belajar untuk jujur. Nah, kita tuh sebenarnya tidak bisa menghindari juga sebenarnya kalau misalnya ibu ngomong gitu terlalu idealis kelihatannya ya. Memang ada di dalam sistem pemerintahan itu karena memang kita sudah sistem ya. Tapi bukan berarti kita niatnya korupsi, kita nggak punya niat korupsi. Tetapi ada kadang-kadang kegiatan-kegiatan kita itu yang nanti pada saat pemeriksaan kadang-kadang dianggap sebagai perbuatan korupsi. Kadang itu kita Ya, menyelamatkan kebijakan gitu. Karena misalnya menyelamatkan kebijakan. Nah, itu yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi korupsi itu tidak hanya kita itu menggunakan uang negara, tapi ada kebijakan-kebijakan juga yang nanti misalnya kalau kita tanda tangannya, tapi tanda tangan kita itu nanti ujung-ujungnya merugikan orang lain. Nah, itu juga bagian dari korupsi. Gitu. Nah, jadi kalian tuh kalau saran ibu dari sekarang tuh harus belajar dari hal yang kecil dulu korupsi itu, termasuk disiplin. Jadi kita disiplin waktu. Jadi ketika kerja gitu ya, kita kerja sesuai Tidak terlalu terbebani sih, maksudnya kita dituntut untuk apel pagi jam 9:30, jadi tidak terbebani karena kita sudah terbiasa gitu loh. Jadi jangan jadikan beban sih kalau kita harus masuk pagi, pulang sore gitu nih. Kan kita digaji, makanya kalau siang-siang ini kan kosongnya, ada itu 804 gitu loh. Jadi kan ya Bu ya itu terserah di pribadi masing-masing gitu loh. Kita kan mungkin karena kita dapat gaji, karena tidak ada kerjaan, ya cuma masuk doang. Itu digaji kehadiran kita, nah, kan kita tidak ada kerjaan, ya kerjaannya kita kan ya jarang-jarang lah gitu. Padahal kita kayak di SKP kita setiap bulan kita harus menuangkan pekerjaan kita. Ya kita cari-cari loh pekerjaan. Itu namanya juga korupsi loh. Sebenarnya tapi tidak sadar juga. Bukan sih kita mau berniat untuk itu. Korupsi itu lingkupnya luas. Intinya lingkupnya luas. Nah, selama kegiatan itu merugikan orang lain ya itu sudah bagian dari korupsi. Jadi tidak hanya uang, Kita mengambil uang. Pikir di image kita tuh jangan berpikir bahwa korupsi itu hanya korupsi uang. Apa aja sih penyebab terjadinya korupsi menurut Bapak dari yang sudah Bapak paparkan tadi? Korupsi itu kan rata-rata yang korupsi ini kan orang berada. Ya. Jadi orang ini yang tidak bersyukur pada rahmat Allah, rezeki-rezeki yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh dikatakan orang ini tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu ulama-ulama mengatakan rezeki itu ada di atas, ada di bawah, ada di samping kiri kanan. Selesai sudah. Tinggal bagaimana hidup kita ini merasa mensyukuri nikmat itu. Barangkali orang-orang yang korupsi itu tidak merasa bersyukur. Itu. Berarti dapat disimpulkan penyebab terjadinya korupsi karena korupsi tidak puasan dengan tidak yang merasa dimiliki. diri, Ya. ada kepuasan rahmat Allah dan tidak merasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya. Dan manusia hidup di muka bumi ini, kata ulama itu
rezeki itu ada di mana-mana. Silakan kau manfaatkan, silakan kau nikmati, sekalipun itu kau hilangkan. Gitu. Oke? Ya. Apalagi? Sama dampak nyata yang dirasakan akibat korupsi. Dampak nyatanya secara garis besar, negara banyak utang. Itu negara banyak utangnya. Bisa kita lihat. Buktinya kita di pemerintahan ini anggaran kegiatan segala macam itu kurang. Ya, terserah presiden apa kan, presiden mengatakan di apa ya istilahnya, anggaran-anggaran dirasionalisasikan. Ya, kalaupun korupsi itu seperti Prabowo katakan, kembalikan barang yang dikorupsi itu, datang baik-baik, datang diam-diam di saya bisa maafkan. Kan itu pernyataan Prabowo, itu pernyataan presiden, itu sangat persuasif, kemanusiaan. Tapi kalau tidak mau dengar, ambil jalan pintar gitu. Hilangkan mereka. Oke? Iya. Bagaimana pendapat kakak tentang korupsi? Menurut saya korupsi adalah penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Udah? Menurut kakak nih, apa aja sih penyebab bisa terjadinya korupsi itu? Penyebab korupsi menurut saya mungkin dari sifat tamak, sifat rakus, konsumtif, borosnya seseorang. Oke, mungkin itu aja dari kami. Makasih Kak ya udah mau diwawancara sama kita. Sama. Baiklah, sekian video dari wawancara kami. Apabila ada salah kata dan salah tindakan dalam video kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.